Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ratna selaku dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar biostatistik. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul penghitungan ukuran posisi. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anindita Husnul Khotimah dengan NIM 3521019. Yang kedua ada saya sendiri, Kenserin Putri Pamungkas dengan NIM 3521011. Yang ketiga ada Juan Riki Nauris dengan NIM 3521042. Di sini kami memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian ukuran posisi. Yang kedua ada contoh perhitungan kuartil. Yang ketiga ada contoh perhitungan desil. Yang keempat ada contoh perhitungan persentil. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Anindita Husnul Khotimah. Anindita, dipersilakan. Baik, terima kasih Kanserin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ukuran posisi. Ukuran lokasi atau posisi atau ukuran letak merupakan ukuran yang melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Andi juga di dalam bukunya 2007 di halaman 69 menjelaskan bahwa yang termasuk ukuran lokasi atau posisi atau ukuran letak antara lain adalah kuartil, desil, dan persentil. Yang kedua, contoh perhitungan kuartil. Kuartil adalah nilai yang suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q. Jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama Q1, kuartil kedua Q2, dan kuartil ketiga Q3. Rumus untuk kuartil data tunggal yaitu letak Q1 sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Rumus untuk kuartil data per kelompok yaitu QI sama dengan TB plus P dalam kurung I kali N dibagi 4 dikurangi F besar dibagi F kecil. Keterangannya QI atau sama dengan kuartil ke-1. TB yaitu tepi bawah kelas kuartil. P yaitu panjang kelas, N banyak data, F besar yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. F kecil yaitu frekuensi kelas kuartil. Contoh cara mencari data kuartil data tunggal. Berikut ini adalah perhitungan dan contoh soal atau contoh kasus untuk mencari kuartil data tunggal. Yang pertama, kuartil data tunggal dengan jumlah data ganjil. Terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Carikan nilai Q1, Q2, dan Q3. Langkah yang pertama yaitu urutkan data menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah yang kedua yaitu cari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Q1 sama dengan 1/4 N plus 1. Q1 sama dengan 1/4 7 plus 1. Q1 sama dengan 1/4 dikali 8 yaitu 2. Berarti Q1 berada di posisi 2 yaitu angka 4. Q2 sama dengan setengah dikali N plus 1. Q2 setengah dalam kurung 7 plus 1. Q2 setengah dikali 8 sama dengan 4. Berarti Q2 berada di posisi 4 yaitu angka 5. Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung N plus 1, Q3 3/4 dalam kurung 7 plus 1, Q3 3/4 dikali 8 yaitu 6. Berarti Q3 berada di posisi 6 yaitu angka 7. Contoh soal kuartil data kelompok. Contoh soal 2. Nilai kelompok atas dari data pada tabel berikut adalah nilai 4 frekuensi 1, nilai 5 frekuensi 6, nilai 6 frekuensi 10, nilai 7 frekuensi 13. Penyelesaian soalnya yaitu jumlah frekuensi tabel di atas N sama dengan 1 plus 6 plus 10 plus 13 plus 8 plus 2 plus 1 yaitu hasilnya 41 atau ganjil. Kemudian hitung N1 plus 2 dibagi N1 plus 1 dibagi 2 dikurangi 1 sama dengan
41 plus 1 dibagi 2 dikurangi 1 hasilnya 20 atau genap. Karena hasilnya genap, maka cara menentukan kuartil atas Q3 menggunakan rumus di bawah ini. Q3 sama dengan X 3N dibagi 4 ditambah X setelahnya dibagi 2. X3 Q3 sama dengan X dalam kurung 3 dikali 36 dibagi 4 ditambah X setelahnya dibagi 2. Q3 sama dengan X 27 plus X 28 dibagi 2 sama dengan 7 plus 7 dibagi 2 yaitu hasilnya 7. Yang ketiga, contoh perhitungan desil akan dijelaskan oleh Kanserin Pamungkas Putri. Kepada Kanserin Pamungkas Putri dipersilakan. Baik, terima kasih Anindita. Saya akan menjelaskan bab yang ketiga yaitu contoh perhitungan desil. Desil merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil sering dilambangkan dengan D. Jenis ada 6 yaitu D1, D2, D3, sampai D9. Letak DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 10. Itu adalah rumus dari desil untuk data tunggal. Keterangannya, DI sama dengan desil plus I. N sama dengan banyaknya data. Kemudian rumus desil untuk data berkelompok, yaitu DI sama dengan TB plus P dalam kurung I dikali N per 10 min F besar per F kecil. Yang keterangannya, DI sama dengan desil ke I, TB sama dengan tepi bawah kelas desil, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyak data, FK sama dengan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FI sama dengan frekuensi kelas desil. Contoh soal desil data tunggal. Dari data 14, 12, 8, 6, 15, 10, 2, 9, 4, 3, tentukan desil kedua. Pembahasannya, data diurutkan menjadi 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 dan banyak data N sama dengan 10. DI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 dibagi 10. D2 sama dengan data kedua dalam kurung 10 plus 1 dibagi 10. D2 sama dengan data ke 22 bagi 10 sama dengan 2,2. D2 sama dengan X 2 plus 0,2 dalam kurung X3 min X2. D2 sama dengan 3 plus 0,2 dalam kurung 4 min 3. D2 sama dengan 3 plus 0,2 dikali 1 sama dengan 3,2. Contoh soal desil data kelompok. Berat badan dan frekuensi. Berat badan 41 sampai 45 frekuensinya 3. Berat badan 46 sampai 50 frekuensinya 6. Berat badan 51 sampai 55 frekuensinya 16. Berat badan 56 sampai 60 frekuensinya 8. Berat badan 61 sampai 65 frekuensinya 7. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, tentukan desil kelima. Pembahasannya, I dikali N per 10 sama dengan 5 dikali 40 per 10 sama dengan 20. B sama dengan 51 min 0,5 sama dengan 50,5. L sama dengan 5. F besar sama dengan 6 plus 3 sama dengan 9. F kecil sama dengan 16. DI sama dengan B plus L sama dengan I kali N per 10 min F besar per F kecil. D5 sama dengan 50,5 plus 5 dikali 20 min 9 per 16. D5 sama dengan 50,5 plus 5 dikali 0,6875. D5 sama dengan 50,5 plus 3,4375 sama dengan 53,9375. Yang selanjutnya adalah contoh perhitungan persentil yang akan dijelaskan oleh Bernici Naurito. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil sering dilambangkan dengan P. Jenis persentil ada 99, yaitu P1, P2, P3 sampai ke P99.
rumus presentil untuk data tunggal, yaitu letak PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. Keterangannya yaitu PI sama dengan presentil ke 1, N sama dengan banyaknya data. Rumus dari presentil untuk data berkelompok, yaitu PI sama dengan TB plus dalam kurung I per 100, N dikurangi FK per FI. Keterangannya yaitu PI sama dengan presentil ke 1, TB tepi bawah kelas presentil, P panjang kelas, N banyaknya data, F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil, F kecil frekuensi kelas presentil. Contoh soal presentil data tunggal. Dari data 673, 483, 76, 10, 15, tentukan presentil ke 30. Pembahasannya yaitu data diurutkan menjadi 334, 667, 78, 10, 15, dan banyaknya data N sama dengan 10. PI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 per 100. P30 sama dengan data ke 30 dalam kurung 10 plus 1 dibagi 100. P30 sama dengan data ke 330 per 100 sama dengan 3,3. P30 sama dengan X3 plus 0,3 dalam kurung X4 dikurangi X3. P30 sama dengan 4 ditambah 0,3 dalam kurung 6 dikurangi 4. P30 sama dengan 4 ditambah 0,3 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 0,6 sama dengan 4,6. Contoh soal presentil data kelompok. Data 41 sampai 45, frekuensinya yaitu 3. 46 sampai 50, frekuensinya 6. 51 sampai 55, frekuensinya 10. 56 sampai 60, frekuensinya 12. 61 sampai 65, frekuensinya 5. 66 sampai 70, frekuensinya 4. Dari data tersebut, tentukan presentil ke-25. Pembahasannya yaitu berdasarkan tabel di atas, N sama dengan 3 plus 6 plus 10 plus 12 plus 5 plus 4 sama dengan 40. I kali 6, I kali N per 100 sama dengan 25 kali 40 per 100 sama dengan 10. B sama dengan 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. I sama dengan 5. F besar yaitu 6 tambah 3 sama dengan 9. F kecil sama dengan 10. PI sama dengan B tambah 1 I B tambah 1 dalam kurung I kali N per 100 dikurangi F per F. P25 sama dengan 50,5 ditambah 5 dalam kurung 10 dikurangi 9 per 10. P25 sama dengan 50,5 plus 0,5 sama dengan 51. Sekian presentasi dari kami, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.